Di dalam nama Yesus Kristuslah kita mengenal jalan, kebenaran, dan hidup supaya kita bersama-sama dengan Bapa Yahweh di dalam kerajaan surga. Shalom semua anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Saya bersyukur pada hari ini karena saya dapat menyampaikan tentang firman Allah, nama Bapa Yahweh, Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Baiklah, nama Allah Bapa di dalam kerajaannya di tahap yang paling tertinggi adalah Bapa Yahweh. Di dalam Alkitab, firman Allah yang telah saya pelajari, saya telah mengenali Allah itu dengan nama Allah Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan ketika saya berdoa, Allah Bapa itu hadir dan berbicara kepada saya, anakku, panggil nama Bapa Yahweh, karena itu merupakan nama Allah Bapa di tahap yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Ketika Allah Bapa memerintahkan saya untuk memanggil nama Bapa Yahweh, saya mula duduk berdoa dengan memanggil Bapa Yahweh. Kita sekarang memahami bahwa nama Bapa Yahweh adalah nama yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Bapa Yahweh menjelaskan seperti ini. Manusia dapat memanggil nama Bapa Yahweh bukan karena manusia itu mempunyai iman di level yang paling tinggi. Tetapi ketika kita dapat menyebut atau memanggil nama Bapa Yahweh, itu karena anugerah dari Bapa Yahweh untuk kita. Hal ini mengajar kita semua untuk merendahkan diri, karena nama Bapa Yahweh adalah nama di tahap yang paling tertinggi di dalam kerajaan surga, dan hanya dengan anugerah dari Bapa Yahweh kita dapat menyebut nama itu. Dan mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman Allah. Bersatu. Kemudian mari kita lihat Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dikatakan di sini firman itu
telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Harus dipahami bahwa firman itu adalah Allah, dan Allah itu sendiri telah menjadi manusia dan dikenali sebagai anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ketika firman Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajar semua manusia pada masa itu dengan firman Allah. Jadi kita dapat memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus Kristus itu melayani di atas muka bumi dengan melakukan berbagai mukjizat, kesembuhan, orang mati dihidupkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Yesus juga mengusir setan-setan, maka setan itu lari. Nama Yesus Kristus ini berkuasa. Jangan pernah berhenti untuk memanggil nama Yesus Kristus pada saat ini. Dan di dalam nama Yesus Kristuslah kita mengenal jalan, kebenaran, dan hidup supaya kita bersama-sama dengan Bapa Yahweh di dalam kerajaan surga. Saya ingin menjelaskan di sini, ketika kita memanggil nama Bapa Yahweh, Bapa Yahweh itu dapat hadir. Harus dipahami di sini bahwa Bapa Yahweh itu adalah dikenali juga dengan Allah Bapa. Bapa Yahweh juga dikenal dengan nama Tuhan Yesus. Bapa Yahweh juga dikenali dengan Roh Kudus. Bapa Yahweh itu adalah firman Allah. Bapa Yahweh itu boleh saja berbicara kepada kita dengan nama Allah Bapa. Bapa Yahweh juga boleh berbicara kepada kita dengan nama Yesus Kristus, dan Bapa Yahweh juga berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Ketika saya sakit dan berada di hospital, dan disitulah Tuhan Yesus datang dengan memakai jubah putih, dan ketinggiannya itu lebih tinggi daripada bangunan hospital, dan berdiri di depan katil saya dan mengatakan, "Anakku, engkau sudah sembuh." Tetapi yang berbicara mengatakan anakku itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Dan sosok tubuh yang berdiri adalah Tuhan Yesus. Dan ketika itu Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus yang memberikan saya pengertian. Roh Kudus itu berbicara supaya saya mengungsikan segala apa yang Yesus Kristus lakukan di dalam kehidupan saya
kepada semua orang bahwa Yesus Kristuslah yang menyembuhkan saya. Oleh itu, nama Yesus Kristus itu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Bapa Yahweh boleh menjadi Allah Bapa, boleh menjadi Yesus Kristus, boleh menjadi Roh Kudus saat dia berbicara kepada kita. Dan harus dipahami, biasanya Bapa Yahweh yang juga dikenali oleh manusia sebagai Allah Bapa hanya berbicara hal-hal yang penting sahaja kepada kita, tetapi melalui Allah Roh Kuduslah yang berbicara kepada kita, yang memberikan kita pengertian untuk memahami firman Tuhan. Roh Kudus itu selalu datang kepada kita, memperingatkan kita, perhatikan firman Tuhan ini, lakukan ini, dan Roh Kudus itulah yang memberikan kita pengertian dan menyingkapkan segala sesuatu. Dan firman Allah itu berbicara. Dan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan, di waktu-waktu, di masa-masa pelayanannya di atas muka bumi, firman Tuhan itu masih berbicara sampai pada saat ini. Ketika Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, kita dapat membedakan siapakah yang berbicara kepada kita. Sama ada Bapa Yahweh, sama ada Allah Bapa, sama ada itu adalah Yesus Kristus, sama ada itu adalah Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang berdiam di dalam kita, menyingkapkan dan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Kita perlu memohon supaya Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Dan Roh Kudus itulah yang membuat kita dapat diisi dengan firman Tuhan. Dan melalui Roh Kuduslah hati kita dapat ditanam dengan kebenaran firman Tuhan, ditanam dengan benih firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Oleh itu, kita harus memastikan Roh Kudus itu tetap berdiam di dalam diri kita masing-masing. Dengan adanya Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita masing-masing, maka itu adalah menjadikan kita manusia sebagai milik kepunyaan Bapa Yahweh. Nama Bapa Yahweh yang dikenali di dunia sebagai Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Amin.